Ada satu kaifiat. Nah, ini mungkin bisa diamalkan juga Bapak Ibu sebagai pengajian kita ya. Ini keutamaan dari dua surah Al-Falaq dan An-Nas. Nabi SAW mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah dalam hadis sahih ya. Jadi Nabi itu setelah selesai sholat ya, maghrib, dan dalam sebagian keterangan juga setelah selesai subuh, itu beliau mengatupkan dua tangan beliau seperti ini. Membaca Qul huwallahu ahad, membaca Qul a'udzu birabbil falaq yang kita baca tadi, kemudian Rabbin Nas yang kita baca tadi, lalu beliau tiupkan kepada kedua tangan beliau tadi. Jadi ditiupkan, lalu dihapuskan ke kepala pertama. Jadi ke kepala, terus ke wajah, kemudian ke tangan dan semua bagian badan depan beliau. Itu adalah ruqyah. Itu adalah perlindungan. Kalau kata ulama, itu adalah aqwat tahsin. Itu benteng yang paling kokoh bagi seorang mukmin. Itu disebutkan, disunahkan dibaca 3 kali. Jadi Bapak Ibu pagi-pagi atau malam-malam tidak ada salahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Baca apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yuk kita amalkan ya. Coba kita amalkan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemudian ditiup tangannya yang ini. Ditiup, lalu kemudian diusapkan. Diusapkan ke kepala, niatkan menjadi penyembuh dari sakit kita. Menjadi benteng dari kejahatan apapun dan siapapun. Kata ulama, bapak-bapak ibu, setelah turunnya 2 surah ini, Nabi tidak pernah berdoa dengan doa yang lain. Jadi kalau beliau sakit, kalau beliau sedang misalnya badannya lemah, kalau beliau misalnya sedang betul-betul lelah dan merasa ada sesuatu yang tidak wajar, beliau kemudian membaca doa itu. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Lalu ditiupkan. Coba ditiupkan gimana? Nah, ditiupkan lalu diusapkan ke kepala kita, muka kita, tangan dan bagian depan dari badan kita. Ya. Insya Allah itu sebaik-baik ruqyah ya. Karena ada dalam hadis sahih dan disebutkan setelah turunnya Al-Mu'awwizatain ini, maka Nabi SAW meninggalkan doa-doa yang lain dan hanya mengamalkan Al-Mu'awwizatain.